Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tematik kelas 4, tema tema 6, subtema 1 dan pembelajaran ke 1. Aku dan cita-citaku. Apakah adik-adik pernah mendengar apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan secara bahasa yang indah sebagai pikiran. Ciri puisi. 1. Puisi diungkapkan dengan bait-bait yang di dalamnya terdapat baris-baris, bukan paragraf. Diksi yang dipakai di dalam puisi biasanya bersifat hiasan, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas biasanya sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan untuk mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Setelah adik-adik tahu apa itu pengertian dan ciri-ciri puisi, saya sekarang akan membacakan puisi Cita-citaku karya Rukmayanti. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita sampai dimanapun akan ku kejar. Perjalananku sangat panjang dan jauh, belajar di lautan ilmu, menggapai asa yang terarah, bersenjata pena dan buku. Nah, setelah saya membacakan puisi itu, apakah adik-adik tahu apa pesan yang ada di dalam puisi itu? Yang ke-1, baris adalah kumpulan-kumpulan kata yang tersusun rapi dan pendek. 2. Bait adalah kumpulan baris-baris atau larik puisi. Yang ketiga, irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Yang keempat, rima adalah kata terakhir dari baris vokal yang sama. Bunyi vokal ini terletak dari suku terakhir kata tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran deklamasi puisi. Pengertian deklamasi puisi: membaca puisi tanpa membawa teks dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Langkah-langkah deklamasi puisi. 1. Paham isi puisi. Yang kedua, tentukan nuansa puisi, apakah gembira atau sedih. 3. Berlatih kata-kata yang sulit yang terdapat di dalam puisi. Yang keempat, berlatih mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam deklamasi puisi. Yang ke-1, ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi digambarkan melalui raut wajah yang menunjukkan perasaan. Yang kedua, lafal adalah pengejaan atau pengucapan kata-kata yang harus jelas agar bisa dipahami. Yang ketiga, intonasi tinggi rendahnya nada baca untuk memberikan penekanan pada kata tertentu. Yang keempat, irama panjang pendek, keras lembut, kuat lemah suaranya. Yang kelima, gerak tubuh menggambarkan perasaan yang terkandung di dalam puisi melalui gerak dan melengkapi ekspresi wajah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup makhluk hidup, daur hidup hewan. Tahap hidup yang dialami makhluk hidup selama hidupnya ada 2, tanpa metafora dan dengan metafora. Metafora adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan, metamorfosis yang tidak mengalami perubahan tubuh yang berbeda. Contohnya, kucing, anjing, ikan, koala, gajah, dan lain-lainnya. Daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Metamorfosis tidak sempurna. Pada hewan, tanpa metamorfosis hewan tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda.
contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dari awalnya telur menjadi ulat, terus menjadi kepompong. 2 minggu kemudian dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Salah satu contohnya adalah katak. Proses pertumbuhan katak dari telur ke cebong, katak muda hingga menjadi katak dewasa. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup tumbuhan. Sekarang kita akan membahas daur hidup tumbuhan jagung. Proses jagung dimulai dari biji, kecambah, tanaman vegetatif. Beberapa lama kemudian, dia berbunga dan menghasilkan buah. 1. Daur hidup tumbuhan berawal dari biji. 2. Biji tumbuh dari tumbuh-tumbuhan yang baik jika jatuh di tanah yang lembab. 3. Biji ini menyerap air sehingga biji pecah. 4. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas. Kemudian biji tumbuh menjadi kecambah. 5. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. 6. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesis akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. 7. Tumbuhan dewasa dapat menghasilkan bunga dan juga biji. 8. Biji yang jatuh ke tanah yang lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang baru. Pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan secara in situ, dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan, contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan dengan cara ex situ, dilakukan di luar habitat asli hewan, contohnya tempat penangkaran. 2. Mengembangkan hewan dan tumbuhan. 3. Menetapkan UU perlindungan hewan dan tumbuhan. Bagaimana materinya, mengasihkan bukan? Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.